Joy, Bang Cahyo. Selamat Ya untuk resepsinya nih. Gimana nih Kak kemarin setelah melewati banyak rangkaian acara dari pemberkatan, acara adat, terus sekarang resepsi lagi? Perasaannya seneng ya Bang ya, terus apalagi udah selesai di resepsi ini kayaknya lega banget, jadi udah bisa plong bernafas. Dan kita sangat bersyukur semua rangkaian acara pernikahan kami dari mulai pemberkatan, lalu pesta adat dan malam ini resepsi berjalan dengan baik. Puji Tuhan buat semua yang hadir, apalagi teman-teman media juga hadir. Terima kasih banyak yang sudah mendukung acara pernikahan kami. Oke, tadi prosesi hari ini pakai adat Jawa ya, boleh diceritain sedikit nih? Iya, karena 2 hari lalu kami sudah melaksanakan pesta adat Batak. Jadi ya ini memang sih sebetulnya pakaiannya aja ya, karena kemarin sudah dengan pakaian adat Batak, saat ini menggunakan pakaian sanggul Jawa Solo Putri. Jadi pengen mencoba sesuatu yang baru, yang kayaknya nggak kebayang gitu ya kalau wajah saya dibikin paes begini gitu. Ternyata lucu juga ya Bang. Jadi membuat orang juga pangling ya. Saya bersyukur Red Berry bisa menyulap saya seperti ini. Jadi ya terima kasih kalau hari ini bisa mengadakan resepsi dengan dandanan Jawa. Gimana nih? Ini kan pertama kali ya buat Kak Joy pakai di make up ala Jawa begini. Seneng karena suami saya kan orang Jawa gitu ya, jadi cobalah masa modern aja. Jadi kita mau mengangkat budaya Indonesianya. 2 hari lalu sudah dengan adat Batak, hari ini walaupun ini sistemnya resepsi ya, tidak ada rangkaian adat Jawanya, tapi pakaian yang kita gunakan batik, lalu make upnya juga rambutnya disanggul menggunakan melati, terus dipaes gitu ya. Pokoknya seru juga lah, excited ya. Gimana Bang perasaannya Bang lihat muka aku kayak gini? Ya. Beda ya Pak ya? Beda. Bataknya hilang ya Pak? Ya Bataknya hilang. Terus yang tadi yang prosesi pedang itu gimana sih itu? Pedang pora. Dari maknanya sendiri atau buat bisa diceritain gitu? Taruh pedang pora itu sebenarnya merupakan suatu prosesi yang dibuat untuk mengingatkan kembali akan yang pertama hubungan kita dengan teman-teman dan adik-adik yang sama-sama digembleng di Lembah Tidar. Jadi teringat dulu apa yang sudah kita diberikan dan dididik dan dilatih. Untuk kenapa tadi di akhir ada lagi Himne Taruna mengingatkan kami lagi untuk teringat kembali bahwa tujuan kita adalah pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi melalui event pernikahan ini, acara prosesi pedang pora ini dibuat, memang ada beberapa simbol-simbol yang digunakan seperti berjalan, ada pedangnya itu seperti ya manusia itu menikah kan ada halangan-halangan, kadang-kadang ada rintangan, ada challenge, dan mungkin ada bentuk payung tadi itu melambangkan ya di atas semuanya itu kita perlu perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Dan tetapi di akhir tadi ada lagu Himne Taruna. Jadi Himne Taruna itu lagu buat kami, lagu yang sakral, karena itu berisi bagaimana kita selalu diingatkan janji kita jika kita dididik sebagai tentara militer untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Oke. Kak Joy tadi sempat deg-degan nggak pas saat mau pedang pora tadi yang pas berdiri mau disambut dengan Deg-degan, orang sampai merinding, aku sampai berdoa supaya semua rangkaian acara pedang pora itu berjalan baik, karena yang JR kan cuma Bang Cahyo. Kalau Bang Cahyo bilang mah udah gampang, ikutin aja langkah kakiku. Tapi ya memang merinding ya, kayak aduh, yang dulu pernah saya idam-idamkan, puji Tuhan terwujud gitu ya. Aduh, belum tahu kan. Jadi ya amazed lah, kagum. Pokoknya bersyukur sama Tuhan atas anugerah ini, dan terima kasih buat Bang Cahyo dan teman-temannya. Kolonel semua loh yang melakukan pedang pora ini, kolonel semua. Jadi ini luar biasa, hadiah terindah di dalam hidupku, dapat mendapatkan kesempatan dari Tuhan, mendapatkan suami yang luar biasa dari Tuhan. Pokoknya amazed lah. Kak Joy bilang ini merupakan pedang pora yang diidam-idamkan, tapi sebenarnya dari dulu beliau itu punya suami seorang TNI. Iya, jadi tuh karena sering nyanyi di acara pernikahan di mana pengantinnya itu TNI atau polisi gitu ya. Jadi rangkaian acaranya pasti dimulai dengan pedang pora gitu kan. Jadi pada saat melihat rangkaian acara itu dalam hati enak banget
ya menjadi mereka yang menikah dengan cara pedang pora. I wish someday can be like that gitu kan. Tapi apa ia bisa? Ternyata ya itu ya, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang terus berharap kepada Tuhan. Tapi memang prosesnya panjang gitu ya, nggak pernah kebayang. Dan pada akhirnya saya mengalami itu. Jadi the dreams come true. My dreams come true. Jadi terima kasih pada Tuhan. Kak Joy gimana nih udah 1 bulan menjalani sebagai istri seorang kolonel? Oh, baik-baik aja ya Bang. Ya pokoknya dinikmati, mengalir aja karena kan Bang Cahyo itu tugas kerjanya di Semarang. Jadi memang setiap weekend dia kembali ke Jakarta. Ya kita nikmati semuanya, mengalir dengan happy aja. Kak Ajo nggak? Ya kita lihat nanti ya karena kan anak-anak sudah mulai masuk sekolah, jadi memang kita fleksibel sih karena Semarang Jakarta kan dekat, jadi semua bisa diatur dengan baik. Untuk karir sendiri, Joy, untuk karir sendiri penyanyi masih kah atau masih di dunia politik kah kayak Joy seperti itu? Enggak ya, saya sudah nggak di dunia politik lagi, jadi memang sekarang bagi waktu menjadi seorang mama bagi dari tiga anak-anak kami, terus menjadi istri, dan ya kalau memang lagi ada pekerjaan dijalani, kalau nggak bentrok dengan kegiatan ya karena Bang Cahyo juga support, karena itu berkat dari Tuhannya, jadi kita jalanin aja dengan mengatur waktunya dengan baik. Banyak yang bilang kalau ketiga anak kakak mirip semuanya. Kak Joy sendiri menyadari nggak sih itu? Iya bener, iya jadi mirip ya Bang. Jadi nggak nyangka gitu loh, bertiga anak ini mirip gitu. Ada yang bilang mirip aku, terus Joshua dibilang mirip Bang Cahyo. Ya puji Tuhan ya, karena nggak diatur-atur semua itu. Jadi memang ya karena ini anugerah ya. Dan banyak juga yang bilang Bang Cahyo sama kakak tuh mirip juga gitu ya. Jadi dia jadi Bataknya, aku Jawanya gitu ya. Jadi ya itu luar biasa lah buat kami. Menyatukan anak-anak sendiri seperti apa sih? Ini kan Menyatukan anak-anak pastinya kita sebagai orang tua harus memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Tapi pada dasarnya anak-anak kita ini kan karena punya hobi yang mirip nih, karena sudah besar, anak-anak cowok semua jadi suka main game. Tapi nggak susah sih ya Bang ya, nggak sih, karena Bang Cahyo juga figur ayah yang bijaksana juga, penuh kasih ke anak-anak, dan saya juga belajar untuk memahami karakter anak-anak ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dinikmati aja, jangan jadi beban. Bahkan kalau memang ada hal-hal yang saya kurang paham, ya memang Bang Cahyo melengkapi lah untuk bisa membimbing anak-anak kami. Cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Kak, ada. gimana perjalanan cinta dari tentara sama seorang penyanyi religi itu gimana Kak? Gimana? Perjalanan cintanya dari seorang tentara sama penyanyi religi. Cuma satu, semua karena cinta. Terima kasih. Karena cinta Tuhan. Terima kasih teman-teman media. Sehat selalu buat kita semua, dan untuk pemirsa di rumah terima kasih dan mohon doanya dan senantiasa Tuhan beserta kita. Terima kasih. Kalian baik sekali. Nggak nyangka banyak banget yang datang ya. Kak foto dulu Kak. Ayo foto. Berdiri. Berdiri kayaknya kalau foto.